Ya, kita baru saja terima ikan dari nelayan. Sudah saya beresin ya, sudah saya beresin. Nah ini kenapa udang adalah pakan terbaik? Ini adalah sisanya ya, sisa sampah-sampah plastik pengiriman ikan. Ikannya sudah saya amankan dalam tank. Dan ini saya baru perhatiin nih. Nah, ini menguatkan dasar-dasar kenapa pakannya harus diberi udang. Ternyata pakan dia di alam itu udang beneran. Kecil-kecil sekali ini udang. Udang ya. Ini di luar dari pembahasan untuk ini, tapi ini tambahan yang luar biasa ilmunya untuk meyakinkan kita bahwa udang adalah pakan terbaik. Ini gunanya kecil-kecil banget. Nih, sisa-sisanya dia muntah ya. Malam dapat, pagi langsung dibawa ke rumah. 9-10 cm size ikannya merah-merah ya. Nah ini sisa makannya. Nah, Shut up and sit down. ya ini sudah saya siapkan ya beberapa jenis makanan. Nah, masih banyak yang bertanya kepada saya, Bang, AA, Om, Bapak, makan yang bagus untuk maru itu apa ya? Padahal sudah saya share begitu banyak mengenai hal ini, tapi sudahlah. Oke, saya ulang kembali. Kali ini lebih fokus ke makanannya. Nah, kebetulan saya sudah menyiapkan ya. Memang ini menu yang sehari-hari yang ada di sini. Yang pertama adalah udang ya, proteinnya 19%, lemak 2%, kalsium 70 mg, kadar air 76%. Tergantung ya, relatif. Kalau udangnya kering ya otomatis lebih rendah. Cukup tinggi dan rendah lemak ya, bagus. Selanjutnya ulat Hongkong. Ulat Hongkong ini proteinnya juga cukup tinggi 20%, cuman dia mengandung lemak yang lebih tinggi 13%, itu cukup tinggi. Nah, kalsium saya belum mendapatkan referensi dari manapun, sudah saya cari-cari. Selanjutnya adalah ulat Jerman. Ulat Jerman proteinnya juga bagus 19% dan lemaknya juga sama 14%. Sama atau mirip tinggi, cukup tinggi ya. Mirip dengan ulat Hongkong. Kalsium dia cukup bagus, kadar air juga bagus. Selanjutnya adalah jangkrik, biasa untuk digunakan untuk pakan arwana atau burung. Proteinnya tinggi sekali 58%. Lemak juga lumayan tinggi ya 10%. Kalsium 76 mg dan kadar air relatif. Nah, ini yang istimewa nih, yang tidak ada di Pulau Jawa. Mungkin ada tapi tidak banyak ya. Nah, inilah yang membuat ikan luar biasa. Proteinnya tinggi 47%, lemaknya 12%, kalsiumnya cukup tinggi ya 80 mg dan dia mengandung fosfor yang tidak saya sebutkan di sini. Nah, inilah yang membuat warna ikan itu jadi ngebling atau artinya apa ya, bagus sekali ya sisiknya. Nah, seperti kita tahu ya, wortel itu adalah jenis tanaman yang mengandung klorofil dengan kandungan karotenoid yang didominasi oleh beta karotin atau pigmen warna orange atau jingga. Nah, ini apabila kita kombinasikan dengan serangga-serangga tadi atau ulat tadi yang mengandung protein cukup tinggi, ini akan luar biasa ya. Jadi kita padukan beta karotin yang ada di wortel biar dimakan oleh ulat Hongkong, oleh jangkrik dan ulat Jerman, supaya dia kandungannya bisa diserap oleh ulat-ulat tadi ataupun jangkrik, sehingga pada saat kita memberikan atau memberi makanan kepada ikan itu bisa dikonsumsi dengan baik, sehingga pigmen warna yang dikandung oleh protein tersebut bisa diserap oleh ikan. Disempurnakan lagi oleh astantin yang ada di udang. Jadi ada dapat dua-duanya ya, beta karotinnya dapat, terus astantinnya dapat dalam satu menu. Nah, nanti bagaimana menunya itu akan saya jelaskan ya. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik itu jangkrik ya, dia mengonsumsi potongan wortel. Nah, ini juga bisa ditemukan, beta karotin itu bisa ditemukan selain dari wortel adalah tomat. Teman saya tidak menyarankan ya tomat atau labu. Tapi saya tidak menyarankan karena apa? Itu cenderung kadar airnya terlalu tinggi.
sehingga mudah terjadi proses pembusukan. Makanya kadang-kadang orang kalau mau ngekip jangkrik paling males, kenapa? Mudah busuk katanya. Ternyata yang dikasih ke jangkriknya itu adalah tanaman yang mudah busuk kayak tomat atau labu. Makanya saya kasih rekomendasi itu adalah wortel karena dia lebih padat, lebih kadar airnya lebih sedikit. Nah, ini cocoknya ya, apa yang saya aplikasikan ini juga bisa digunakan untuk ikan arwana yang seperti ini. Ya, kebetulan saya juga ngekip arwana sekitar 13 sampai 14 cm, masih baru ya. Nah, ini adalah yellow riau. Yellow riau yang tidak mau makan udang. Saya kerepotan nih, badannya sampai kurus-kurus. Akhirnya saya menggunakan trik yang cukup klasik ya. Saya kasih ulat Hongkong. Kenapa ulat Hongkong? Ulat Hongkong ini dia hidup bergerak, jadi memancing insting predator, dan dia mengandung lemak yang cukup tinggi. Sekitar berapa? 13% ya tadi ya. Kalau nggak salah 13% sekitar itu. Sehingga ikan tadi cukup cepat pertumbuhannya kalau diberi ulat Hongkong. Tapi saya tidak menyarankan kalau ikan normal. Kalau ikan normal mending kasih udang. Karena ulat Hongkong ini cenderung panas dan dia biasanya suka berantem kalau terlalu sering dikasih ulat Hongkong. Nah, bagaimana cara menyuguhkan untuk ikan-ikan dewasa ya? Kombinasi dari ulat Hongkong, Jerman, dan jangkrik tadi. Pertama, hidangan pembuka. Hidangan pembukanya adalah ulat Jerman. Ini yang biasa rutin saya lakukan terhadap ikan-ikan sini treatmentnya. Hidangan pembuka adalah ulat Jerman dulu ya. Karena ulat Jerman tidak terlalu besar ukurannya, protein cukup baik, lemaknya bagus. Nah, setelah itu menu utama adalah udang. Udang ukurannya lebih besar, rendah lemak ya. Jadi dia dikasih udang banyak, satu hari pun satu hari satu itu tidak akan membuat dia gemuk ya, karena rendah lemak. Jadi kombinasinya adalah ulat Jerman sebagai pembuka cukup 1 ekor, terus udang disesuaikan dengan ukurannya, dan hidangan penutup adalah jangkrik. Nah, ini adalah hidangan penutup jangkrik. Jadi komplit sudah 3 menu itu di dalam satu momen, dan cukup sekali 1 hari untuk memberikan. Sementara kita juga bisa memberikan ikan seluang kepada ikan-ikan yang besar ya, yang besar, big size atau babon. Ini indukan yang saya pelihara. Nah, ini lebih cocok untuk mereka karena ukuran cukup besar seluangnya ya. Saya juga mengkeep arwana sekitar 14 cm, 13-14 cm, dan dia juga doyan dengan protein karena protein dengan jangkrik karena kandungan protein cukup tinggi. Saya kombinasikan juga dengan udang ya. Masih saya ajarin makan udang, masih susah ini makannya nih. Ini juga baru sekitar 2 minggu ada di sini, jadi masih banyak hal yang saya harus pelajari ya. Saya masih mencoba untuk mencari benang merah antara arwana dan cana. Bagaimana implementasinya, bagaimana cara improve. Jadi saya masih mencari referensi karena saya yakin 2 hal ini ada benang merahnya. Nah, ini adalah riau saya yang saya single tank dari kecil. Progres, saya berharap dia bisa cepat bagus pertumbuhannya, warna dan lain-lain. Ini saya biasakan single tank dari ukuran 8 cm. Dan saya sudah ajarin makan udang ya, makan udang. Ya, so far so good. Awalnya dia kesulitan seperti yang tadi, yang masih koloni kan nggak mau makan udang. Kasih ulat Hongkong, baru dikasih udang, dipuasakan 1 hari baru dia mau. Nah, ini kita memberikan menu pembuka juga kepada yellow kapuas yang barusan kemarin kita buat videonya untuk tank semi outdoor. Nah, ikannya ini kita kasih ulat Jerman sebagai hidangan pembuka. Ulat Jerman itu
proteinnya tinggi, lemaknya juga cukup tinggi ya, 13%. 14% ya, apa berapa tadi? Tapi cenderung aman ya dibandingkan ulat Hongkong, karena ulat Hongkong lebih tinggi. Dan dia membuat apa ya, libido atau gairah dari ikan itu, passionnya lebih tinggi, sehingga dia bisa berantem kalau misalkan koloni. Kalau ulat Jerman lebih aman, pengalaman saya begitu. Jadi kalau ikan males makan aja baru kita kasih ulat Hongkong. Kalau ikannya normal jangan, hindari ulat Hongkong. Boleh tapi sedikit saja, cukup 1 ekor udah cukup, karena lemaknya tinggi sekali ya. Dia juga jadi agak ganas, insting predatornya jadi apa ya namanya ya, tersulut. Nah, mengenai cacing nipah ya, yang sudah saya utarakan sebelumnya, itu tidak saya termasuk dalam pakan yang reguler atau yang umum, karena keberadaannya cukup sulit dan harganya juga cukup mahal. Jadi itu bisa diganti dengan menu lain, itu cacing biasa atau cacing tanah juga bagus. Kadar proteinnya juga cukup tinggi, kadar air bagus ya, dan rendah lemak. Nah, di sini juga saya mau mengoreksi tadi apa yang saya sebut dengan astaxanthin ya, itu salah, maklum lah, lidah orang kampung ya, astaxanthin yang betul. Nah, jadi saya mau edit ulang, kebanyakan males. Jadi saya revisi di sini. Nah, jadi inilah kombinasi menu makanan yang saya hidangkan ke ikan sebagai menu treatment yang saya lakukan di sini. Jadi hampir sama mungkin dengan kawan-kawan yang sudah ada di sana. Mungkin kawan yang ada di sana di luar sini, di luar Kalimantan, mungkin lebih ini kali ya, lebih canggih kali ya, mungkin dengan kombinasi ikan salmon, atau mungkin dengan apa itu namanya, lipas, di sini namanya lipas, dengan kelabang ya. Susah betul nyebutnya. Nah, kelabang itu bagus, proteinnya tinggi, arwana juga cocok, dan itulah semua kombinasinya ya. Apalagi yang di luar itu, saya sudah cukup ya, sudah cukup banyak. Dan saya akan menyampaikan bahwasanya untuk para hobis yang mengikuti channel kita, nah ini kita memberikan kesempatan untuk kawan-kawan bisa memiliki kaos dari kita, dari Reading Fishing. Nah, itu terjual di all shop ya, online shop, itu ada di Shopee atau di Tokopedia, atau bisa langsung ke Ciledug, Jakarta, Cendana Aquatic. Kalian bisa kontak, ini adalah nomor yang bisa dihubungi, dan kalian bisa request seperti apa pilihan-pilihan t-shirt atau kaos yang kalian inginkan dari yang sudah kita sediakan. Oke? Tidak terlalu mahal, cukup 150k atau 150.000 saja. Jadi umum saja lah harganya. Oke? Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.